Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3792, 3793, 3794. Haidafu dan yang lainnya melihat Dev menarik perhatian serangga beracun dan monster beruang es ke arah mereka, dan mereka semua mulai berteriak. Jangan kemari, jangan kemari. Mereka tidak mau berurusan dengan serangga beracun ini. Semakin sering hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinan Dev akan pergi. Haidafu dan murid-muridnya mundur dengan putus asa, tetapi mereka tidak secepat Dev. Serangga beracun dan monster beruang es itu datang. Haidafu dan yang lainnya saling memandang dan menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengambil tindakan melawan serangga beracun dan monster beruang es. Dev meminta Binglu untuk membawa beberapa batu kutub dan buru-buru pergi ke dinding batu untuk menurunkan batu kutub. Tapi saat Binglu dan yang lainnya hendak mengambil batu kutub itu, terdengar beberapa raungan lagi, dan monster beruang es berlari keluar dari dinding batu. Kali ini, Binglu dan yang lainnya terkejut. Ketika Dev melihat ini, dia melompat dan bersiap untuk menghadapi beberapa monster beruang itu sendirian dan memberikan kesempatan kepada Binglu dan yang lainnya mendapatkan batu kutub. Pemimpin Sekte Luo juga bergegas maju untuk membantu. Saat ini, dia harus bekerja sama dengan Dev. Pemimpin Sekte Luo dan Dev saling memandang, dan mereka sepertinya memikirkan hal yang sama. Mereka menghadapi beberapa monster beruang sambil mundur. Mereka benar-benar menarik beberapa monster beruang itu ke samping Haidafu dan lainnya. Sekelompok serangga beracun, ditambah beberapa monster beruang es. Haidafu dan murid-muridnya sedikit lelah menghadapinya. Dev dan pemimpin roh kemudian menggunakan kesempatan ini untuk keluar dari medan perang. Mereka sama sekali tidak mau ikut campur dalam pertempuran. Darah tumpah dari sudut mulut Haidafu, ekspresinya sangat berat. Pada awalnya mereka berencana untuk menunggu kesempatan untuk menyerang Dev dan pemimpin Sekte Luo. Tetapi sekarang mereka terjebak dengan serangga racun dan monster beruang itu. Kita harus cepat menyelesaikannya, jangan buang-buang waktu. Haidafu mengertakkan gigi dan mengeluarkan pisau panjang. Energi spiritual berputar di atas pisau itu, dan serangkaian sinar tajam muncul, menuju ke arah monster beruang yang satu. Awalnya, Haidafu ingin mempertahankan kekuatannya, dan ketika Dev dan Master Sekte Luo kelelahan melawan monster beruang es ini, mereka bisa mulai menyerang mereka. Tapi sekarang, serangga beracun dan monster beruang es ini mengganggu mereka seolah-olah mereka mengenali tuannya. Monster beruang es itu meraung keras, dan suaranya mengguncang seluruh kehampaan. Kemudian cakar beruang ditembakkan dengan keras, dan semua pedang yang tak terhitung jumlahnya terblokir di bawah telapak tangan ini. Monster beruang es ini memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, serta terdapat lapisan es seperti baju besi yang menutupi tubuhnya sehingga sulit untuk dipatahkan. Monster beruang es lainnya membuka mulutnya, dan aliran udara dingin menyembur keluar dari mulutnya melihat ini. Haidafu mundur dengan cepat, tapi dia masih selangkah terlalu lambat. Dia langsung terkena udara dingin ini, dan tubuhnya langsung mengembun menjadi es. Haidafu merasa ngeri, memaksa energi spiritual dalam tubuhnya untuk menahan kecepatan pembekuan es. Master Sekte Yue dan Master Sekte yang juga sangat cemas melihat Haidafu seperti ini, mereka mengertakkan gigi. Namun, mereka juga terpengaruh oleh getaran monster beruang, mereka tidak bisa melepaskan diri. Para murid mereka semua sibuk menghadapi serangan dari serangga racun itu, tidak ada yang bisa santai. Tapi melihat Dev dan pemimpin Sekte Luo, mereka menonton dari kejauhan dan tidak berniat membantu. Jika mereka memiliki kacang panggang, kedua orang ini akan memakan kacang panggang itu sambil menonton pertunjukan itu. Mengapa serangga beracun dan monster beruang es ini hanya menargetkan orang-orang seperti Haidafu? Pemimpin Sekte Luo bertanya dengan sedikit aneh. Meskipun mereka memikat monster beruang es dan serangga beracun, mereka tidak bisa mengendalikan siapa yang diserang monster beruang es dan serangga beracun. Aku diam-diam menggunakan beberapa trik pada mereka, kata Dev sambil menyeringai. Pemimpin Sekte Luo tertegun sejenak, lalu dia mulai tertawa juga. Faktanya, ketika Dev pertama kali memikat monster beruang es dan serangga beracun, dia diam-diam menaburkan sejenis bubuk obat. Bubuk semacam ini bisa membuat monster menjadi gila dan menyerang dengan gila-gilaan. Haidafu meraung, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, langsung menghancurkan es. Master Sekte Luo, kami berjuang keras di sini,
tetapi kamu malah bersantai-santai dan tertawa. Haidafu memelototi Master Sekte Luo tidak jauh dari situ, dan bertanya dengan marah. 5 sekte utama mereka semuanya berjuang keras. Meskipun Master Sekte Chen dari Sekte Chen tidak mengambil tindakan hari itu, Haidafu tahu alasannya. Tuan Chen telah diracuni, sehingga saat ini dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Jika dia memaksa, racun itu akan menyebar dengan cepat, membuatnya mati. Jika mereka tidak dapat menemukan apoteker di tempat ini, mereka pasti akan mati. Tapi Tuan Luo, bersama Dev, hanya berdiri di sana dan menonton pertarungan, tidak ada tanda-tanda ingin turun tangan untuk membantu. Ini jelas merupakan upaya untuk menjerat mereka, bagaimana mungkin Haidafu tidak marah. Master Sekte Hai, monster beruang es itu terlalu kuat untuk saya lawan. Selain itu, jika saya mengambil tindakan, saya khawatir kamu akan menyerang saya dari belakang. Pemimpin Sekte Luo berkata dengan ringan. Haidafu tercengang, dia mengerti apa yang dimaksud pemimpin Sekte Luo. Master Sekte Luo, 5 sekte besar kita berasal dari sekte yang sama. Apakah Anda hanya menyaksikan kami bertarung? Sebagai kepala dari 5 sekte besar, Anda tidak boleh berpikiran sempit. Bagaimana kami bisa melakukan sesuatu bagimu? Paling-paling kita hanya tertarik kepada Dev. Ini karena nilai Dev layak untuk ditukar dengan hadiah sumber daya kultivasi selama 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Haidafu benar-benar memainkan kartu emosional dengan Master Sekte Luo. Dia tahu bahwa jika Master Sekte Luo tidak membawa orang untuk membantu, mereka semua akan terluka parah oleh kelompok monster dan beruang es ini, dan itu hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Monster-monster ini seperti telah minum obat, mereka semua sangat bersemangat dan menyerang dengan sekuat tenaga. Jangan berpikir bahwa rencanamu sempurna. Master Sekte Chen telah memberitahuku sejak lama bahwa kamu ingin membunuhku di daerah kutub ini. Sudah kubilang, aku memilih bekerja sama dengan Dev hanya untuk menjaga diri dari kalian bertiga. Memang kita berasal dari sekte yang sama, tetapi kamu memiliki niat untuk membunuhku. Bagaimana saya bisa membantumu? Master Sekte Luo bertanya dengan suara keras. Haidafu dan yang lainnya terjebak oleh monster beruang es, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melarikan diri, mereka sudah kelelahan dan monster-monster itu dapat membunuh mereka sesuka hati. Setelah mendengar ini, Haidafu segera mengertakkan giginya dengan marah dan menatap Master Sekte Chen dengan ganas. Chen, kamu lupa racun di tubuhmu, dan kamu benar-benar melaporkannya, jadi jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Racun di tubuhmu, tanpa obat penawarku, akan membunuhmu dalam 3 hari. Haidafu tiba di dekat Master Sekte Chen, dia benar-benar berani menatapnya dengan marah dan mengancam Master Sekte Chen. Kamu tidak perlu mengancamnya, aku bisa menyembuhkan racunnya. Dev melangkah maju dan berkata. Saat Haidafu melihat Dev berdiri, dia menjadi semakin marah. Tapi tidak ada gunanya meski dia marah sekarang. Beberapa monster beruang es membuat mereka bertiga sengsara, dan serangga beracun terus-menerus mengganggu mereka. Hai bocah, jangan terlalu sombong dan berpikir bahwa beberapa monster-monster dapat menjebak kami. Setelah monster-monster ini berhasil kami bunuh, kami akan membunuhmu. Haidafu meraung, melampiaskan amarah di dalam hatinya. Kamu tidak punya kesempatan? Setelah Dev mengatakan itu, sosoknya seperti bintang jatuh, langsung menuju ke arah Haidafu. Kecepatan Dev sangat cepat, seolah dia menghilang dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Haidafu kaget. Dev menggunakan langkah pengendali api dan meninju Haidafu. Pukulan ini membuat bayangan tebal, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul, seperti terik matahari di langit. Beraninya kamu, Haidafu mengertakkan gigi. Begitu dia selesai berbicara, pukulan ini mengenai Haidafu di depannya. Haidafu ingin menghindar, tetapi ternyata dia terbungkus dalam bayangan tinju yang menakutkan ini, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Perasaan bahaya muncul secara spontan. Master Sekte Yue, Master Sekte Yang, selamatkan aku. Mata Haidafu dipenuhi ketakutan dan dia berteriak minta tolong. Tapi kedua orang itu terjerat oleh monster beruang es, jadi tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Haidafu mencoba yang terbaik untuk meledakkan perisai spiritual, mencoba memblokir pukulan Dev. Namun, setelah bertarung dengan monster beruang es dalam waktu yang lama, dia menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Sekarang semua kekuatannya dilepaskan untuk membentuk perisai energi spiritual, dia mungkin tidak dapat menahan serangan Dev. Setelah ledakan cahaya keemasan, pukulan Dev dengan mudah menembus perisai aura dan memukul Haidafu dengan keras. Tubuh Haidafu seperti layang-layang putus, terbang ke kejauhan. Di udara, Haidafu menyemburkan darah dan membentuk lengkungan di langit. Tubuh Haidafu membentur dinding batu begitu keras hingga seluruh bukit bergemuruh. Melihat adegan ini, Master Sekte Yue dan Master Sekte yang saling berpandangan, berbalik dan lari.
Kegagalan sudah terungkap. Jika mereka tinggal, itu sama dengan kematian. Kamu masih ingin melarikan diri. Bagaimana bisa semudah itu? Pemimpin Sekte Luo mendengus dingin, melompat, dan menghalangi jalan mereka berdua. Beruang es di sekitarnya mengintai dengan cermat. Master Sekte Luo, kami salah. Masalah ini semua direncanakan oleh Haidafu. Dengan pertimbangan hubungan kita sebagai satu sekte, tolong ampunilah kami kali ini. Master Sekte Yue dan Master Sekte yang memohon kepada Master Sekte Luo. Haidafu dipukul oleh Dev, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Bagaimana mereka bisa berani membunuh Master Sekte Luo? Master Sekte Luo memandang mereka berdua. Matanya penuh amarah dan berkata, "Jika kamu mengakui kesalahanmu lebih awal, aku tidak akan menyerangmu. Lagi pula, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Tetapi demi mendapatkan keuntungan, kalian benar-benar meracuni Master Sekte Chen. Ini tidak bisa dimaafkan. Jika nenek moyang kita masih hidup, mereka pun tidak akan bisa memaafkan kalian." Melihat ini, Master Sekte Yue dan Master Sekte yang tahu bahwa Master Sekte Luo akan membawa mereka ke gerbang kematian, jadi mereka mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, karena kamu sangat tidak berperasaan, ayo kita bertarung." Setelah itu, mereka berdua langsung menyerang Master Sekte Luo. Meskipun Master Sekte Luo telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9, dia baru saja dipromosikan, dan mereka berdua dapat menanganinya bersama-sama. Tepat ketika mereka berdua mengambil tindakan, sesosok hantu muncul dalam sekejap. Dev telah tiba di samping Master Sekte Luo. Mata Dev bersinar dengan niat membunuh. Pedang pembunuh naga di tangannya mengeluarkan suara mendengung, seolah tidak sabar. "Kalian berdua sepertinya sudah melupakanku." Dev tersenyum dingin. Melihat Dev, mereka berdua merasa gugup, tapi sekarang masalahnya sudah seperti ini. Mereka hanya bisa bertarung. "Mati kamu!" Kedua pria itu meraung, menuju Dev dan pemimpin Sekte Luo. Mata Dev penuh dengan penghinaan. Sekarang dia bukan seseorang yang bisa ditaklukkan oleh seseorang dari tahap alam kesengsaraan tingkat 8. Dev penuh dengan sikap acuh tak acuh. Sekarang dia bukan lagi seseorang yang bisa ditaklukkan oleh seseorang dari tingkat ke-8 alam kesengsaraan. Beberapa waktu lalu, dia terpaksa berada dalam situasi putus asa. Namun hanya dalam beberapa hari, Dev bisa mengabaikan orang-orang ini. Pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan gelombang panas, dan api pamungkas muncul. Lalu tiba-tiba seekor naga api meraung. Menghadapi naga api seperti ini, Master Sekte Yue tiba-tiba menginjakkan kakinya ke tanah, dan dinding tanah tiba-tiba muncul dari tanah. Tanah yang keras terangkat tepat di bawah kaki Master Sekte Yue. Tapi tembok tanah ini seperti kertas tipis di hati naga api Dev, dan tidak berpengaruh sama sekali. 2. Naga api menembus tubuh Master Sekte Yue dan langsung terbakar. Master Sekte Yue berteriak dengan sedih. Master Sekte Luo meliriknya dengan berat hati, lalu melompat dan menamparkan Master Sekte yang dengan satu telapak tangan. Pemimpin Sekte yang juga mencoba yang terbaik, saling berhadapan dengan telapak tangannya. Bang! Dengan suara yang tumpul, tubuh pemimpin Sekte yang langsung tenggelam ke tanah, hanya menyisakan separuh tubuhnya yang terbuka. Pemimpin Sekte yang itu muntah darah dan sepertinya memohon ampun dengan mulut terbuka. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pemimpin Sekte Luo dengan berat hati berbalik dan langsung pergi. Hal-hal di belakang akan ditangani oleh Dev. Dev mengeluarkan segenggam bubuk merah dan melemparkannya ke udara. Serangga beracun dan monster beruang es meraung dan bergegas mendekat. Dev menggunakan langkah pengendalian api untuk pergi, meninggalkan Haidafu dan Master Sekte yang sekarat, digigit oleh monster beruang es dan serangga beracun. Bersambung.